Shalom anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Ya, berharap semua tetap dalam keadaan sehat ya. Kita tetap juga bersuka cita di dalam Tuhan, walaupun masih harus menjalani masa-masa pandemi. Dan kita juga masih harus menjalani ibadah secara online. Ya, kiranya tetap ada semangat di dalam hati kita untuk mengikuti ibadah dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bila hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Melalui ibadah virtual ini ya Tuhan, biarlah tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk tetap rindu bertemu dengan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berkatilah setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada setiap kami secara pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah setiap kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan layakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh merasakan kemenangan di dalam Kristus melalui perayaan Paskah ya Tuhan yang kami rayakan pada tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini saya mau menceritakan satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah setiap hari ataupun sering kali kita dengar. Tetapi hari ini kita bukan hanya mau menjadi pendengar saja, tetapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, hari ini adalah hari yang penuh sukacita ya, hari yang penuh dengan kemenangan, karena kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang mau turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan dengan satu tujuan, supaya kita mendapatkan keselamatan dan tempat di surga. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. It's amazing grace. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kita. Nah, anak-anak semua, hari ini coba kita melihat satu gambar ini. Apa yang kita lihat? Apa yang kita rasakan ketika melihat gambar ini? Wah, itu gambar apa? Itu kuburan loh. Iya, benar, itu adalah gambar kuburan. Nah, ketika kamu melihat gambar kuburan itu, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Takut loh, Miss. Karena ini kan, kuburan itu menakutkan, itu berarti kematian. Iya, benar sekali. Kuburan menandakan bahwa satu kali nanti manusia pasti akan berakhir hidupnya di tempat itu. Ya, kalau dia masih di dalam dunia, hidup di dalam dunia, satu kali nanti pasti juga akan tujuannya ke tempat itu, yaitu di dalam kuburan. Artinya mengalami kematian. Dan setiap orang pasti mengalami perasaan yang beda-beda. Aku kan masih kecil, gak mungkin lah aku sekarang mati. Umurku masih panjang. Apakah benar seperti itu? Belum tentu ya. Karena kan sekarang kematian itu tidak melihat usia. Mau yang usianya masih kecil, mau yang masih remaja, ataupun sudah dewasa dan orang tua, kapan saja bisa mengalami kematian. Benar gak? Iya. Terus kalau kamu satu kali nanti dipanggil Tuhan, ya, untuk meninggalkan dunia ini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu yakin nanti kamu pasti masuk surga? Ayo coba, boleh angkat tangan siapa yang yakin? Ada yang yakin? Puji Tuhan, ada yang yakin. Kenapa yakin? Yalah Miss, aku kan orang baik gitu kan. Aku sering berbuat baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati papa mama, rajin belajar, juga tidak melawan orang tua, rajin gereja. Ya pasti aku masuk surga dong. Atau ada yang bilang, mana ya, aku masih ragu, aku masuk surga nggak ya? Karena aku masih sering berbuat dosa.
aku masih sering melawan papa mama, aku masih malas belajar, aku masih malas baca Alkitab dan berdoa, aku masih malas beribadah, pasti gak masuk surga. Nah, kalau kalian masing-masing, jawaban kalian apa? Respon kalian apa? Yakin tidak kalian pasti bisa masuk surga? Sebenarnya kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Tahu di mana ayatnya? Betul, Yohanes 3 ayat 16. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkan anugerah keselamatan, yaitu hidup kekal di surga, dan itu adalah janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi pertanyaannya, bagaimana ya caranya supaya aku bisa percaya dan sungguh-sungguh bisa yakin masuk surga? Karena kita seringkali ragu, aku masih berdosa. Kita di dalam hidup ini masih berdosa kan? Ya, gimana caranya ya? Apakah benar itu Tuhan Yesus bisa mengampuni dosaku dan bisa membawa aku ke surga? Apakah benar Tuhan Yesus itu bisa memberikan kita hidup yang kekal? Aku masih ragu, gimana ya? Ini saya punya sesuatu yang bisa kita lihat bersama, satu gambaran ya. Coba lihat ini. Ini menggambarkan hati kita. Hati kita yang penuh dengan dosa. Coba angkat tangan di sini. Siapa yang pernah nyontek? Ada? Ya. Bersyukur kalau bisa jujur ya. Siapa yang pernah berbohong? Iya, itu membuat semua hati kita jadi hitam penuh dengan dosa. Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka berkelahi, benci-benci? Siapa yang suka malas? Semua itu adalah dosa di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa ke surga kalau hati kita masih penuh dengan dosa? Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Itu tercatat di mana? Betul, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi firman Tuhan katakan kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di surga. Tapi upah dosa adalah maut. Ya, gimana caranya supaya hati kita yang kotor dan penuh dengan dosa ini bisa disucikan dan dikuduskan? Nah, ingatlah akan pengorbanan Tuhan Yesus kita di kayu salib. Dia mau datang ke dalam dunia, padahal dia adalah Allah. Tetapi mau datang ke dalam dunia, bahkan lahir di kandang domba. Lahir di tempat yang hina, yang kotor dan bau. Dan dia mau bertumbuh besar untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya dan juga bagi kita manusia, yaitu mati di kayu salib. Ketika dia disalibkan, hati kita yang tadinya kotor, penuh dengan dosa, dengan darahnya yang kudus, dia mau menyucikan kita. Dia mau membuang semua dosa-dosa kita. Dia mau membuang semua dosa-dosa kita dan mengampuni kita dengan cara menghancurkan semua dosa-dosa itu. Ya, dia mau membuang semuanya dan mengubahnya menjadi baru. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan kita pun harus belajar untuk membenci dosa, benar-benar membuang dosa, membenci dosa, dan melemparkannya dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kita. Ya, anak-anak semua, ketika kita merenungkan hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu, tangan kita kan yang berbuat dosa. Ketika kita mukul, ketika kita mencuri, ketika kita menyontek, kita melihat lalu menulis jawaban sesuai dengan contekan kita, tangan kita yang berbuat dosa. Tetapi tangan siapa yang disalibkan? Yang dipaku? Ya, benar, tangan Tuhan Yesus. Nah, ketika kaki kita berbuat dosa, kaki kita menendang-nendang, ya, menendang-nendang sesuatu, lalu melakukan hal yang tidak baik, pergi tidak taat, dan kaki kita yang berbuat dosa. Tapi kaki siapa yang dipaku? Ya, kaki Tuhan Yesus.
pikiran kita yang sering berbuat dosa dan berpikir hal-hal yang tidak baik. Ya, mau merencanakan balas dendam, mau merencanakan sesuatu yang tidak baik, melihat orang melakukan hal yang kita tidak suka, kita kemudian dubel di dalam hati, ya, ngomel-ngomel. Pikiran kita yang berbuat dosa. Tetapi kepala siapa yang dipegang mahkota duri? Kepala Tuhan Yesus. Dan seluruh tubuh kita juga berbuat dosa. Tetapi seluruh tubuh siapa yang dicambuk? Seluruh tubuh Tuhan Yesus. Ketika dia disalibkan dan dicambuk itu, maka apa yang keluar? Darahnya yang kudus. Ya, darahnya yang kudus itulah ya, yang ketika ada orang yang mau percaya kepadanya, dia bersihkan, dia kuduskan, dia mau membuang semua dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya hati kita yang tadinya begitu kotor, begitu hitam penuh dengan dosa, sekarang hati kita bersih. Wow, putih bersih ya. Nah, siapa yang mau hatinya bersih seperti ini? Hati kita, kalau ada Tuhan Yesus, maka hati kita menjadi putih bersih. Kita sudah benci dengan dosa, kita tidak mau lagi berbuat dosa, dan kita percaya bahwa dengan hati yang putih bersih ini, yang tidak lagi ada dosa, Tuhan melayakkan kita untuk datang ke hadapannya yang kudus dan memberikan kita tempat di surga. Wow, it's amazing grace ya. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah pemberi kehidupan. Yesuslah yang memberikan kita hidup yang kekal itu di surga. Nah, bagaimana respon kita ketika kita mengetahui kebenaran ini? Apakah kita bersyukur? Tentu saja sangat bersyukur ya. Siapa yang bisa memberikan kita hidup yang kekal selain Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang bisa mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita selain Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau datang ke dalam dunia ini, bahkan lahir di dalam hati kita supaya bisa menjadi Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Ya, kita bersyukur untuk hal itu dan jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Jadi kita juga mau merespon, Tuhan sudah mengasihi kita, aku juga mau mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mempersembahkan seluruh hidup kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang membuat Tuhan Yesus senang. Kalau Tuhan tidak senang aku berbohong, aku akan belajar untuk tidak berbohong lagi, melawan dosa bohong. Kalau Tuhan senang melihat aku tidak mencuri, aku juga tidak akan mencuri lagi. Aku akan belajar melakukan hal-hal yang baik yang membuat Tuhan Yesus senang dan yang membuat papa mamaku senang. Belajar dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, beribadah dengan baik, sungguh-sungguh memberikan hati untuk berdoa dan juga baca Alkitab, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kita, karena saat ini kita sudah bebas dari dosa. Amin. Karena kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Percayalah. Kalau nanti masih ada yang merasa, aduh saya ragu gitu ya, apakah saya bisa melawan dosa itu? Percayalah, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada keraguan. Tuhan pasti memampukan kamu ya. Ketika kamu digoda untuk nanti mau berbohong, berdoa, Tuhan Yesus tolong aku tidak mau berbohong. Mampukan aku untuk berkata jujur dan aku tidak mau berbohong. Percayalah, Tuhan Yesus akan memampukan dirimu. Asal kamu sungguh-sungguh mau belajar taat dan percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesuslah yang akan mengubah kehidupanmu sedikit demi sedikit menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan kamu pasti akan lebih peka untuk bisa melihat, oh ini hal yang tidak Tuhan suka, ini hal yang Tuhan suka. Dan kamu bisa memilih mana yang Tuhan suka untuk kamu lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan setiap kita. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, maka Engkau telah memberikan kami hidup yang kekal di surga. Tuhan Yesus, bagi kami yang masih ragu, hari ini kami mau berdoa.
ampuni kami. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan, kami mau meninggalkan semua dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami. Kiranya Tuhan yang membuang segala dosa kami, mengampuni kami dan menyucikan hati kami. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang pemberi hidup, yang memberikan hidup yang kekal bagi kami. Kami tidak akan takut lagi untuk kematian di dunia ini, karena kami percaya ketika kami meninggalkan dunia ini, maka kami sudah punya tempat di surga, yaitu kami boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, merasakan sukacita dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah sedari kecil kami sungguh-sungguh dapat memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Tuhan sampai kami besar nanti. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kami yang sejati. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai hari ini kami belajar untuk dapat memilih, melakukan yang baik, dan menyenangkan hati Tuhan, dan melawan dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, anak-anak semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.